Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selesai. Diam. Keheningan seperti kematian. Aula yang semula ramai dalam sekejap menjadi benar-benar sunyi. Cahaya merah terang yang berkedip-kedip di mesin pemeriksa melintas di wajah semua orang, menandakan wajah kusam yang lucu. Autuo memperhatikan monitor yang berkedip-kedip dengan ekspresi tertegun. Hatinya, yang merasa sedikit tidak berdaya pada penampilan Xiao yang sebelumnya, tampaknya telah mengalami perubahan drastis. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam selama 8 kali adalah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan beberapa alkemis yang baru saja memasuki tingkat 4. Harus diketahui bahwa dengan kemampuan mengendalikan api Autuo, dia hanya bisa memperbaiki bahan 9 kali. TL, puncak tingkat 3, awal tingkat 4 lompatan besar seperti Doushi ke Dadoushi. Namun, Xiao Yan sebenarnya mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Dia takut bakat pelatihan ini hanya bisa menggunakan satu kata untuk dideskripsikan, mengerikan. Autuo tidak pernah meremehkan bakat Xiao Yan untuk memurnikan pil. Namun, penampilan Xiao Yan masih membuatnya mengerti bahwa rasa hormatnya yang tinggi terhadap Xiao Yan masih rendah. Tampaknya orang ini sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti ujian untuk seorang alkemis tingkat 3. Dia menyembunyikannya sangat dalam, menyebabkan diriku yang dulu begitu khawatir. Autuo bergumam di dalam hatinya. Dia menatap wajah tenang pemuda di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Di dalam aula besar, suasana hening bertahan lama sebelum akhirnya dan secara bertahap mereda. Berbagai tatapan berbeda yang berisi rasa hormat, keingintahuan, iri hati, delel, berulang kali ditembakkan ke punggung kurus. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani menampilkan jenis mata yang mereka gunakan saat Xiao Yan masuk beberapa waktu lalu. Putri kecil menggigit bibir merahnya sementara keterkejutan di matanya perlahan-lahan ditarik. Tatapannya menyapu Xiao Yan. Ketika dia mengingat sikapnya sebelumnya, beberapa ketidakberdayaan dan kemarahan melintas di matanya. Orang ini sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membuat orang memandang rendah dirinya. Apakah dia seorang masokis? Tentu saja, dengan kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, putri kecil secara alami hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia jelas mengerti bahwa dengan sikap sebelumnya, dia pasti menyebabkan Xiao Yan merasa tidak menyukainya di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak memilih untuk segera melangkah maju untuk meminta maaf dan menjilat. Meskipun Xiao Yan mungkin adalah pesaing unggulan yang memiliki kekuatan, itu tidak cukup baginya, sebagai putri kecil dari keluarga kekaisaran, untuk dengan rendah hati mencoba berteman dengannya. Namun, jujur saja, kehilangan kesempatan untuk bersilangan tangan dengan orang yang luar biasa menyebabkan putri kecil merasa sedikit pahit di hatinya. Sementara putri kecil diam-diam memikirkan dirinya sendiri, wajah tampan Liu Ling di sisinya berganti-ganti antara gelap dan jernih. Matanya menatap pada skor berwarna merah yang berkedip-kedip. Melihat tingkahnya, ternyata dia sangat meragukan keaslian mesin penguji. 9 poin. Astaga! Itu lebih tinggi darinya dengan 2 poin penuh. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Liu Ling yang berperawakan bangga. Semua orang di aula memiliki ekspresi berbeda di bawah hasil yang mengejutkan ini dan mereka semua sangat tertarik sekarang. Kimi Er terbatuk dengan lembut dan membangunkan semua orang dari keadaan membosankan mereka. Matanya memberikan tampilan yang rumit saat dia menatap pemuda dengan penampilan biasa itu. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya saya sudah sangat tua. Aku hampir, tapi teman muda Yan Xiao menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Dengan kemampuanmu ini,
lencana tingkat 2 di dadamu agak tidak sebanding dengan statusmu. Setelah nilai Xiaoyan yang agak menakutkan ini, cara Qi Er memanggilnya juga mulai mengalami beberapa perubahan. Terlepas dari kekuatan sebenarnya Xiaoyan, hanya tampilan penyempurnaan bahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa. Selain itu, usia dan potensi Xiaoyan saat ini adalah alasan sebenarnya bagi Qi Er untuk benar-benar memandangnya dengan serius. Pada sekitar usia 20, ia mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 8 kali. Kemungkinan bahkan Gu Hi saat itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan, yang paling penting, kekuatan macam apa yang dimiliki guru di belakang Xiaoyan jika dia bisa mengajar siswa yang luar biasa. Jelas merasakan beberapa perubahan sikap samar dalam nada pihak lain, Xiaoyan dengan tenang tersenyum. Wakil ketua pasti bercanda. Saya hanya sedikit pandai mengendalikan api. Yang lainnya tidak perlu disebutkan. Setelah tes yang mengejutkan seluruh tempat ini, Qi Er secara alami tidak lagi mempercayai kata-kata seperti itu dari Xiaoyan. Dia tersenyum setuju, hanya berpikir bahwa Xiaoyan hanya mencoba untuk terus menyembunyikan kemampuannya. Although, kamu memiliki penglihatan yang sangat bagus, Qi Er menoleh dan menepuk bahu Tuo yang telah pulih dari keterkejutannya saat dia berkata sambil tersenyum. Ini juga jauh melebihi ekspektasi saya. Saya tidak menyangka hanya dalam setahun, anak kecil ini telah meningkat ke tahap seperti itu. Saat itu, ketika dia mengambil tes untuk alkemis tingkat 2 di asosiasi saya, dia sangat jauh dari dia sekarang. Kecepatan peningkatan ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Meskipun Ao Tuo merasa sangat baik karena tatapan iri di sekelilingnya, dia masih tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Lupakan. Jangan repot-repot tentang ini sekarang. Kita harus mengumumkan hasil tesnya terlebih dahulu. Ao Tuo mengusap janggut putihnya. Dia melihat wajah tenang Xiaoyan dan tidak terus terjerat oleh masalah ini. Sebaliknya, dia menyuarakan pengingat. Apakah kita masih perlu mengumumkannya? Nilai Yan Xiao adalah yang terbaik. Liu Ling di urutan kedua, diikuti oleh Yu Er. Selain orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan, sisanya dianggap telah lulus. Qi Er tersenyum, segera berbalik dan menghadapi Xiaoyan dan pesaingnya. Dia berkata dengan serius, pertama-tama saya ingin memberi selamat kepada mereka yang telah lulus ujian internal asosiasi. Besok akan menjadi waktu ujian dimulai, kalian semua harus jelas bahwa dalam pertemuan besar seperti itu, akan ada beberapa alkemis luar biasa dari negara lain selain alkemis dari negara kita yang berpartisipasi. Demikian pula, kemampuan mereka tidak bisa dianggap remeh. Anda semua harus melakukan yang terbaik untuk menekannya. Jika tidak, jika alkemis dari negara lain ingin menjadi juara kompetisi besar kekaisaran kita, ia ditempatkan dengan topi besar untuk membawa kehormatan bagi negara, beberapa pemuda yang belum pernah melihat dunia segera merasakan darah mereka mendidih. Tanggapan tertib yang bersemangat bergema di seluruh aula. Dengan kedua tangan malas dimasukkan ke dalam lengan bajunya, Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan beberapa anak muda di sekitarnya yang emosinya melonjak. Selain Liu Ling dan beberapa lainnya, sebagian besar alkemis memiliki berbagai tingkat kemerahan di wajah mereka. Sudut mata Xiaoyan menatap wajah Liu Ling yang agak muram. Sudut mulutnya terangkat. Jelas, orang ini masih menyimpan dendam karena kalah dalam ujian. Jari Xiaoyan secara acak menjentikkan lengan bajunya. Pidato yang penuh gairah dari Qi Er ini tidak memiliki efek sedikit pun pada Xiaoyan. Meskipun usianya saat ini seharusnya saat orang muda sangat sembrono, tampaknya sangat sulit untuk menemukan hal seperti itu pada Xiaoyan. Kalau bukan karena dia tertarik pada hadiah untuk tempat juara, kemungkinan Xiaoyan tidak akan berpartisipasi dalam grand meeting seperti itu. Secara kasar,
itu bukan urusannya apakah itu pesaing dari negara lain atau kerajaan ini menjadi juara. Berdiri di platform tinggi, Qi Mi-er perlahan menyapu para pesaing di bawah yang antusiasmenya melonjak. Ketika pandangannya dialihkan ke Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Segera, matanya menyipit. Nilai yang dia lekatkan pada Xiao Yan di hatinya juga menjadi jauh lebih besar. Anak kecil ini benar-benar tidak sederhana. Jika itu adalah seseorang yang jauh lebih tua yang memiliki sikap tenang seperti itu, Qi Mi-er tidak akan merasakan sesuatu yang tidak pantas. Namun, seseorang yang berusia sekitar 20 tahun seharusnya berada pada tahap di mana seseorang adalah seorang pemuda yang sangat sombong dan tidak terkendali. Namun, Xiao Yan memiliki kekuatan mental seperti orang tua yang sudah lama mengalami urusan duniawi. Ini tidak bisa membantu, tetapi menyebabkan orang memperlakukannya dengan sangat perhatian. Dari bagaimana Qi Mi-er melihatnya, Xiao Yan sudah memiliki beberapa kemampuan dan karakternya jauh melebihi persyaratan dasar. Dia telah memenuhi 2 syarat terpenting untuk menjadi orang yang kuat. Dia tumbuh lebih kuat hanya masalah waktu. Setelah saya kembali, saya pasti harus membiarkan Nao Tuo memberitahu kami lebih banyak tentang latar belakang Yan Xiao. Jika segala sesuatunya dilakukan dengan tepat, anak kecil ini mungkin saja Raja Pil Guhi yang lain. Dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk melampauinya. Qi Mi-er bergumam pelan di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memiliki potensi ini, kita pasti tidak boleh membiarkan bakat seperti itu jatuh ke dalam Misty Cloud Sect atau tangan kekuatan lainnya kali ini. Saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, Qi Mi-er tidak lagi menunda-nunda. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum sambil berkata kepada semua orang, "Haha, baiklah. Ujian sudah selesai. Semuanya mohon pergi. Ingatlah waktu dimulainya Grand Meeting besok. Jangan terlambat karena apapun." Mendengar ini, semua orang di aula menghadapi sekelompok tetua asosiasi di platform tinggi. Mereka membungkuk sebelum berpencar. Tuan Yan Xiao. Saya tidak berharap bahwa Anda akan menyembunyikan keterampilan Anda dengan baik. Liu Ling sangat mengagumimu. Sama seperti Xiao Yan ingin mengikuti kerumunan besar manusia untuk meninggalkan aula, tawa menyebabkan dia menyatukan alisnya sedikit dan menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Liu Ling yang tersenyum dan berkata dengan lemah, "Saya hanya beruntung. Tidak ada penyembunyian keterampilan." Tuan Yan Xiao masih tetap rendah hati. Saya pikir Anda seharusnya menggunakan api surgawi selama tes, kan? Liu Ling tertawa. Meskipun kebenaran ada di depannya, dia masih tidak begitu percaya bahwa Xiao Yan sepenuhnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan hasil seperti itu. Mengingat masalah tentang api surgawi, saat itu, dia menjadi jauh lebih lega. Dari bagaimana dia melihatnya, Xiao Yan seharusnya menggunakan api surgawi selama tes ini untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jika sudah seperti ini, dia harusnya hampir sama dengan Xiao Yan jika dia menggunakan kartu tersembunyinya. Ketika seseorang yang selalu disebut jenius sepanjang waktu tiba-tiba bertemu dengan orang yang sebaya yang sebenarnya jauh melampaui dirinya, dia akan menemukan banyak alasan berbeda untuk memasang topeng bahwa orang baru ini benar-benar sama seperti orang lain. Ini semua untuk menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari orang lain. Xiao Yan melirik pemuda tampan yang secara alami diberkati dengan ketampanan. Dia secara alami tahu arti yang terkandung dalam kata-kata orang lain. Segera, dia tersenyum dengan sikap yang agak mengejek sambil berkata dengan lembut, "Tuan Liu Ling, perlakukan saja apapun yang Anda katakan dengan benar. Saya tidak punya pendapat apapun." Xiao Yan tidak punya niat untuk berdebat dengan Liu Ling. Ini karena dia pikir ini sangat konyol. Karena pihak lain mau mempercayai imajinasinya yang liar, dia akan membiarkannya begitu saja.
kebenaran terakhir akan memberinya beberapa tamparan keras. Mengatakan sesuatu padanya sekarang hanya akan membuatnya berpikir bahwa Xiao Yan sedang berakting. Karena sudah begitu, apalagi yang bisa dikatakan Xiao Yan? Setelah mengucapkan kalimat itu, sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman mengejek saat dia langsung berjalan keluar dari pintu di bawah tatapan dingin Liu Ling. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan Liu Ling. Dengan tatapan yang mengandung rasa dingin, Liu Ling menatap punggung Xiao Yan yang menghilang. Dia mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis. Mengepalkan tinjunya, dia dengan lembut dan dingin tertawa. Apa yang bisa dibanggakan? Persaingan dalam Grand Meeting tidak sekedar menguji bagaimana cara mengolah bahan. Tunggu sampai Grand Meeting. Saya akan memberitahu Anda bahwa selain api surgawi, segala sesuatu tentang Anda pada dasarnya tidak berharga. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.